Halo YouTube. Salah satu pola paling legend dan ini salah satu pola yang menguntungkan kalau didalami. Oke. Ini salah satu pola yang menguntungkan. Kita akan bahas nggak hanya menguntungkannya, tapi kekurangannya apa, masalah-masalah apa yang dihadapi kalau Anda trading pola ini. Ini sangat penting loh. Kemarin ada yang nanya, tumben Pak D kok bahas pola. Well, sebenarnya kita harus paham pola dulu sebelum bisa membedahnya. Sorry, manuk saya terus manggung. But it's beautiful, isn't it? Why? Kenapa sudah trading price action yang sebenarnya tanpa pola kok membahas pola lagi? Well, pertama kita harus tahu basicnya dulu sebelum kita bisa membedahnya, oke? Let's say atom. Sebelum Anda mempelajari peratoman, Anda harus mempelajari dulu molekul-molekulnya atau zatnya. Gitu. Baru lebih dalam gitu. Nah, sebelum Anda mempelajari pola ini, kecuali jika Anda mau hanya ingin tahu basicnya tok, pola ada 3 gunung yang tengah lebih tinggi, silakan trading itu. Dengan sesederhana itu ya nggak mau ribet, oke silakan. Cuman nanti kalau Anda trading head and shoulder akan ada masalah-masalah yang nggak bisa dipecahkan kalau Anda hanya pola tok. Nah, makanya saya merekomendasikan Anda tahu basic supply and demand terlebih dahulu. Video sebelum ini saya sudah ndalang, oke? Saya sudah cerita tentang per head and shoulder. Itulah. Saya sudah cerita tentang supply demand, apa itu supply, apa itu demand, dengan sedikit tema-tema gitu deh. Tuh, di pojok kanan atas. Oke, let's go to the topic. Jeng. Oke, kita mulai pelajaran head and shoulder dengan cerita ini. Pada suatu masa ada sebuah benteng pertahanan yang telah berdiri sekian ribu tahun and unpenetrable. So, someday dengan pertahanan yang sangat kuat. So, suatu ketika ada sebuah pasukan yang ingin menantangnya. The Bull alias si Kebo melancarkan serangan pertama kali di bibir pantai. The Bull alias si Kebo melancarkan serangan pertama kali di pantai. Karena pertahanan memang sangat kuat, mereka kesulitan sehingga harus membuat mereka pull back meskipun untuk sementara. Nah, Bull memanfaatkan waktu mereka untuk mendapatkan resource dan membangun sebuah pertahanan kecil untuk membantu serangan mereka ke depan. You clever, Bull. Supply telah dikumpulkan, pasukan telah dibariskan, dan Bull siap untuk advance ke utara. Dengan bantuan serangan yang sangat-sangat besar, si Bull meruntuhkan benteng dengan sangat mudah. Well, thanks untuk benteng yang ada di bawah, mereka jadi backup attack untuk bertahan maupun serangan selanjutnya. Pasukan pertahanan dari kastil mendengar wilayah kekuasaannya dijajah, tentu nggak akan tinggal diam. Mereka mempersiapkan pasukan bertahan untuk nge-push si Bull supaya keluar dari area mereka. Nah, karena merasa terpaksa, si Bull mengeluarkan jimat londeng manggilingannya untuk mencairkan BPKB bapaknya untuk tambahan modal perang. Oke, Bull kembali fight. Serasa mendapat pertolongan dari Batoro KSP,
Bull dengan semangat advance kembali menyerang ke utara. Dengan tambahan tenaga dewa itu, si Bull mampu mencapai kastil utama dan banyak membantai pasukan bertahan. And here we go, kita punya bahu kiri. Force pertama yang Anda lihat di bahu kiri apa? Apa yang Anda lihat? Komponen awal dari head and shoulder ini. You have resistance. Good. Dan satu lagi apa? Support. Lalu kita punya zona SD yang besar, alias flag ring. Oke. Nah, flag ring alias tempat mundar-mandir itu dibatasi oleh flag limit. Yang mana? Ini dan ini. Oke, come back to story. Benteng utama pertahanan telah diraih, but belum break. Hal ini jika dibiarkan akan jadi masalah besar bagi pasukan pertahanan Sailor. Mau nggak mau, pasukan bertahan harus mengerahkan seluruh kemampuan mereka untuk merepel si Bull. Kita semua tahu, si Sailor, si pasukan bertahan, belum mengeluarkan jimatnya. Tahu nggak apa yang lebih kuat dari BPKB? Tuh, sertifikat tanah. Hehe. Dengan segala kemampuan yang ada, mengerahkan seluruh bolo-bolo bantuan, dan tentu dengan kesaktian sertifikat tanah, Sailor attack. Karena merasa terancam dan banyaknya Sailor yang masuk, si Bull dengan berat hati harus withdraw ke selatan. Well, bukan hal yang gentle untuk dilakukan, but it's necessary. Pasukan para Sailor yang sangat bersemangat karena dapat injeksi dana, mereka terus mendorong para buyer, para Bull pergi ke selatan. Banyak pasukan Bull yang runtuh. Ini membuat posisi sang Bull tidak tenang. Apakah pembalasan dendam sang Sailor berhenti di situ? No. Mereka terus ngejar Bull sampai ke selatan. Karena pasukan Sailor tahu mereka belajar dari masa lalu. Kesalahan yang terlalu defensif saat Left Soldier terjadi, tentu mereka nggak akan mau mengulanginya. Pasukan pertahanan terus nge-push ke selatan dan menghancurkan benteng kecil yang dibangun Bull. Oke, sekarang pelajarannya. Kita punya support, kita punya resisten, dan lihat, kita juga punya flag limit alias benteng. Mana saja? Ini dan ini. Tuh acuan kita. So, benteng pertama yang ini sudah di break. Bukan dengan yang ini loh ya, tapi gerakan ini breaknya. Shred. Tuh. Nah, rata-rata orang menganggap HNS nantinya adalah break dari neckline. Cuman jika dikaji dari supply demand, no. Memang neckline, break neckline itu berpengaruh. Cuman lebih afdol lagi jika demand itu broken. So, lalu pertanyaan intinya adalah entry pointnya di mana, Pak? Itu kan poinnya ini. Lihat support and resistance. Zona supply or demand yang terbentuk dari SR atau SD yang di break. SR SD baru maksudnya. Oke. Terima kasih telah menonton. Next, kita akan dalang lagi ya. Oke. Thank you.